Apapun yang dibaca, subhanallah, alhamdulillah, Allah nggak perlu ngitung. Karena makomnya telah naik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, sekarang aku sebut kamu. Kamu sebut aku sebut kamu. Itu makomnya. Tapi oleh kawan kita, dia anggap itu bid'ah. Dia tak faham disebut bid'ah. Betapa banyak nanti yang akan bid'ah karena dia tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, di sela lapar perut antum mengisi lapar rohani. Itu sudah cukup. Kafa bil mar'i imanan. Cukup bagi seorang mukmin kalau dia punya iman, dia dahulukan makanan qalbunya daripada makanan fisiknya. Sama-sama lapar ya. Namun biasanya ilmu saat lapar itu lebih mantap daripada ilmu saat kenyang. Oleh karena itu Imam Bukhari itu sering berlapar-lapar daripada kenyang. Maka kami dulu kalau nyantri waktu ngaji kepada masyayikh, enggak makan dulu, makannya nanti. Ya. Baik. Temanya tema yang sudah bikin saya bosan, tapi antum tidak pernah bosan. Apa temanya? Salaf yang asli dan palsu. Kan? Saya udah bosan dengan ini ya. Dari sebelum tahun 2000 kita telah bahas ini sampai sekarang. Tapi tidak apa. Mungkin bagi antum ini menarik, walaupun bagi saya tidak menarik. Sekarang kita tutup poin. Karena kajian-kajian saya tentang salaf ahlu sunnah telah banyak. Antum bisa lihat ya, record-recordnya telah banyak. Sekarang antum tutup poin aja. Sebenarnya salaf yang asli itu apa sih? Salaf yang palsu itu gimana? Sebelum sampai ke sana, harus kuat dulu definisi apa dan siapa itu salaf yang asli. Semua ulama, baik anti salafi atau pro salafi, sepakat bahwa salaf itu abad pertama, kedua dan ketiga. La niza', tidak ada di situ niza', tidak ada di situ syak. Dan hadis yang sering dipakai untuk itu kita telah sebutkan di kajian-kajian terdahulu. Khairun nas qarni, atau di riwayat lain khairukum qarni, sebaik-baik kamu yang hidup di kurunku, lalu kurun setelahnya, lalu kurun setelahnya. Atau mengikuti hadis riwayat Imam Ahmad, tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntung orang yang bertemu aku lalu iman kepadaku. Beruntung orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak bertemu aku. Maksudnya kelompok tabi'in dan lanjutannya kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak ada di Quran, di sunnah perintah kunu salafiyyin. Tidak ada. Jadilah kamu salafi, tidak ada. Kunu syafi'iyyin, jadilah kamu syafi'iyah, enggak ada. Yang ada apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu sudah dihafalkan juga ya. Surah Ali Imran. Katakan jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka agama ini ussisa alal mahabbah. Ini penting sekali. Agama ini dibangun atas dasar mahabbah, cinta, bukan kemurkaan, bukan emosi, bukan benci. Ini harus digarisbawahi. Karena terkesan kalau sudah beragama, sudah ikut bermanhaj, jadi garam, jadi kasar, jadi suka nyalah-nyalahin orang, jadi benci dengan orang yang berbeda. Ini telah keluar dari fitrah agama itu sendiri. Coba ayat ini apa ada yang mengingkarinya?
Ingkar satu ayat, satu huruf pun kafir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian, jika kamu, jika Anda betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Saya mau tanya, mau ikut Rasulullah, bisa lihat Rasulullah enggak? Lihat wujud Rasulullah hari ini? Mungkin cuma Guningsih yang bisa lihat ya. Dia katanya bisa memanggil plus menghadirkan. Kalau kita manggil, tadi mantan ketua Irma ya, senior Irma, udah panggil Rasulullah tadi, itu separuhnya ilmu Guningsih itu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, itu manggil Rasulullah itu. Sakti itu ya. Tapi kata si Buningsih apa katanya? Saya bisa menghadirkan Rasulullah. Lebih horor lagi. Horor sekali itu ya. Hati-hati. Ajaran sesat itu dimulai dari mengikuti ilham-ilham palsu. Ilham-ilham palsu. Awalnya ilham itu selalu mengajak yang baik-baik. Masih ingat kisah Abu Hurairah? Abu Hurairah menjadi security gudang gandum Baitul Mal di zaman Nabi. Jadi security juga Abu Hurairah. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada satpam, jangan salah ya. Sunnah juga itu ya. Lalu di malam hari, tengah malam, ketika antara ngantuk dan tidak, tiba-tiba ada orang mencuri gandum. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Itu kemampuan Abu Hurairah menangkap sudah di atas rata-rata, karena orang itu biasanya tidak bisa ditangkap. Berarti Abu Hurairah ini master. Kalau karate sudah ban berapa itu? Dan ya udah berapa stripnya itu ya. Walhasil orang itu mengatakan, maafkan aku hai Abu Hurairah. Kaget juga Abu Hurairah, kok dia tahu namanya? Aku maling karena terpaksa, anak istriku belum makan. Akhirnya dilepas. Abu Hurairah punya perasaan cinta. Dilepas. Malam besok ketemu lagi. Dilepas lagi, alasannya sama. Tapi malam ketiga langsung Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah tidak main hakim sendiri, coba lihat. Abu Hurairah tidak pukul dia sendiri, tidak potong tangannya sendiri, tapi Abu Hurairah bawa ke mahkamah. Apa kata Abu Hurairah? Hei pemaling, kamu akan aku kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Rasulullah, langsung berubah wajah yang maling. Takutnya bukan main, maka dia kasihlah suatu hadiah kepada Abu Hurairah untuk merayu Abu Hurairah, bukan nyogok ya. Hei Abu Hurairah, maukah kamu aku ajarkan suatu mantra? Jika engkau baca, maka iblis akan lari darimu. Abu Hurairah senang, karena Abu Hurairah lagi senang ilmu-ilmu begitu ya, sama kayak antum nih kan senang ilmu ruqyah ya, kayak gitu, mirip-mirip begitulah ya, dibuat daurah-daurah ruqyah ya, wajar, itu normal. Hobi-hobi sama jin ya. Para jin bukan untuk ditakuti. Jin itu kita mesraan aja sama jin ya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah, lalu diminta, mana? Apa mantranya? Ternyata mantranya Abu Hurairah telah hafal. Apa itu? Ayat kursi. Besok bangun pagi, dibangunkan Rasulullah. Setelah sholat subuh dilaporkan, wahai Rasulullah, malam tadi, bahkan 3 malam berturut-turut aku menangkap seorang yang maling, dan di malam terakhir dia mengajarkanku suatu hal. Apa itu? Ayat kursi, supaya tidak diganggu oleh iblis dan jin. Apa kata Nabi? Kira-kira Nabi senyumlah kalau kiai hari ini ya. Apa kata Nabi? Hai Abu Hurairah, sadaqa wa huwa kadzub. Itu yang ngomong, omongannya benar, tapi dia aslinya pembohong. Kadzub, bahasa Arab kadzub itu lebih dari kazib. Kazib sekali-sekali bohong. Kalau kadzub berkali-kali berbohong, itu kadzub. Temannya Dajjal. Dajjal itu sama, dia mubalaghah, Dajjal, fa'al. Sama dengan Ghaffar, Ghafur.
artinya maha, sangat. Maka kadzub dia betul-betul lihai berbohong. Apa kaedah dari hadis ini? Kaedahnya muncul dalam ilmu akidah, bahwa iblis itu menyuruh yang baik-baik supaya orang tersesat di ujung kebaikannya. Maka saya khawatir para peminat Buningsih di sini, ya. Apa kata si Buningsih? Saya disuruh pergi umroh. Wah, baik gak tuh? Pergi umroh baik gak? Perintah Allah dan Rasulullah. Jihadnya perempuan adalah haji dan umroh. Benar gak? Jika tidak ada yang mengajarkan Buningsih ini nanti akidah yang sahih, saya khawatir dia nanti terjebak kepada ajaran-ajaran wahmiyah, kebatinan. Nah, semoga nanti ada yang menegur beliau, karena di Jawa Timur sana banyak kiai-kiai yang lebih alim, lebih sakti daripada dia. Baik, kembali ke salafi, ya, salaf dan salafi. Apa sebenarnya pembeda salaf dan salafi? Salaf asli dan tidak asli. Bedanya sederhana, sangat sederhana. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi perbedaan fikih, apalagi politik, tapi tidak pernah terjadi perbedaan akidah. Dan di masa Rasulullah perbedaan fikih itu telah yusamah alaih, apa terjemahannya? Tasamuh. Rasulullah telah toleran terhadap itu, berlapang dada terhadap hal itu. Contohnya hadis yang sering dibaca oleh para ulama ahli hadis, ketika dua kelompok sahabat Bani Quraidah yang pergi ke Bani Quraidah berbeda pendapat di tengah jalan ketika Nabi berkata, jangan sholat kecuali di suku Bani Quraidah. Ternyata yang pertama, masih ingat? Yang pertama sholat di tengah jalan. Kenapa? Sebentar lagi terbenam matahari. Yang satu lagi mengikuti teks. Apa isi teksnya? Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Maka dua kelompok itu muncul di zaman Rasulullah. Ini disebut perbedaan kontekstual dan tekstual kalau di bahasa kampus. Kalau bahasa Arabnya lafzi dan ma'nawi. Kelompok pertama itu ma'nawi, dia sholat tengah jalan karena dia memahami maqasidnya lafaz Rasulullah. Nah, ini yang disebut ilmu usul fikih hari ini. Ilmu ahlu sunnah. Apa itu? Ilmu maqasidus syariah. Bahwa Nabi jika berbicara sesuatu tidak terfokus kepada lafaz harfiah, tapi ada makna yang dituju beliau. Itulah tujuan dari syariat. Itu tujuan dari syariat. Ketika Nabi mengatakan jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraidah, sholat asar, maksudnya buru-burulah kamu, bersegeralah kamu sehingga sampai di Bani Quraidah dapat sholat asar di sana. Tapi kelompok kedua, dia mengikuti harfiahnya, tidak boleh sholat mau kapanpun, mau pelan, mau telat, mau cepat, tidak ada urusan. Ketika mereka kembali ke Madinah, apa kata Nabi? Orang yang sholat di Bani Quraidah, Nabi katakan asabta sunnah. Dia sholat telah terbenam matahari, sholat asar. Kalau dalam ilmu fikih disebut apa? Masih adakah waktu sholat asar setelah terbenam? Masih ada? Gak ada. Disebut sholatnya apa? Qadaan. Sholat qada. Dia sholat asar tapi qada. Sedangkan yang kedua, apa kata Nabi? Asabta. Kamu benar. Coba lihat perbedaan fikih di zaman Rasulullah. Perbedaan itu ditakrir. Apa arti takrir? Ditetapkan sebagai kebenaran. Dua-duanya benar. Yang pertama, dia sesuai dengan teks hadis. Yang kedua sesuai dengan meaning hadis, makna hadis, disebut maqasid. Sekarang di kampus-kampus keislaman lagi rame kajian-kajian maqasid.
pakar maqasid yang sangat muda, tapi di atas saya juga umurnya, Syekh Yasir Audah, sekarang mengajar di Brunei, orang Arab, bersama dengan guru kami Profesor Dr. Mulyadi Kertanegara, pakar usuluddin, filosof, ahli qalbu, bareng-bareng di sana. Tapi beliau pun mengambil ilmunya dari Syekh Raisuni, Ahmad Raisuni dari Maroko, dan mereka mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Mufassir Ibn Ashur, mengembangkan fikih maqasidi, fikih maksud. Tapi itu dibid'ahkan oleh kelompok Salafi. Padahal kalau kita mau memahami hadis ini, sebenarnya kalau mau toleransi, Salafi itu kelompok tekstualis tadi, sedangkan ulama mazahib, ulama maqasid, guru-guru antum yang di sini kebanyakan mereka pakai hadis lafaz yang kedua itu, bahwa dia mengikuti makna. Ikhwan akhwat fillah, sahabat mulakan Allah. Artinya apa? Perbedaan fikih di zaman Rasulullah dibolehkan. Kalau di zaman Rasulullah dibolehkan, apatah lagi di zaman sahabat Nabi, apalagi di zaman kita sekarang. Ini sebagai contoh. Kalau kita membuka kitab fikih muamalat, fikih muamalat paling gampang yang berdasarkan hadis Nabi itu Bulughul Maram. Ada kajian kitabnya di sini? Alhamdulillah. Siapa ustadznya ngajar? Alhamdulillah. Tuan guru antum semua Al-Muhaddis Al-Faqih Zulhedri Rais, ya. Apa namanya? Irma Raya. Antum harus berguru kepada mereka, kepada orang-orang bersanad ini. Orang yang bersanad itu tua walaupun mukanya muda, walaupun umurnya muda. Jadi Buya Zulhendri itu, walaupun antum sebutnya Uzair, saya lebih senang nyebut sebenarnya Ustadz Arnof, Buya, ya, Buya. Mereka itu pewaris-pewaris ilmu ini. Mereka itu tua secara rohani, secara pemikiran, meskipun badannya muda. Nah, ikut tua lah, ya. Karena tua itu berpaham, benar Pak ya? Tua itu berpaham, lebih tenang, tidak emosional, ya. Tapi candanya kuat. Ikhwan akhwat fillah, di Bulughul Maram misalnya disebutkan muamalat di zaman Nabi dan salafus saleh cuma 24. Di situ tidak ada kredit, tidak ada GoPay, nggak ada di situ. Gojek apalagi, ya. Grab apalagi, nggak ada di situ. Tidak ada bukan berarti haram. Maka diperlukan elastisitas memahami fikih, dan Nabi membuka ruang itu. Kenapa? Fikih selalu berubah, tapi syariat tidak pernah berubah. Ini pembeda antara liberal dengan ahlus sunnah. Liberalisme itu dia mulai mencoba merubah yang disebut syariat, sedangkan ahlus sunnah merubah furu' fikih, tapi tidak pernah merubah usulnya. Bisa membedakan? Ya. Maka kalau ada orang beda dengan antum, belum tentu dia liberal. Siapa tahu dia lebih alim. Ya. Jangan sampai kejadian kita ulang kisah ahli hadis yang tidak mengenal Abu Hanifah, namanya Hamad bin Zaid. Ketika mendengar kabar Imam Abu Hanifah menolak hadis dhaif, lalu mendahulukan qiyas. Menurut Imam Hamad hadis itu tidak dhaif tapi sahih. Maka kabar yang sampai kepada beliau, Abu Hanifah penolak hadis menggunakan qiyas liberal. Apa kata Hamad? Najasatul ard. Itu najis. Abu Hanifah najis. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ketika kita nggak paham seorang ulama, kita anggap dia liberal, kita anggap dia Syiah, padahal dia ahlus sunnah. Kita anggap dia najis, kita anggap dia subhat. Apalagi lengkap gelarnya sudah, ya. Lengkap semua. Allahu Akbar. Ikhwan akhwat fillah. Maka ahli fikih paling banyak berbedanya, paling dinamis, berubah. Fikih Syafi'i Indonesia telah berbeda dengan fikih Syafi'i Hadramaut.
Tapi pokoknya sama. Nggak usah jauh-jauh antara Padang Pekanbaru, habis azan maghrib beda nggak? Orang Padang pakai qaulun jadid. Setelah azan langsung qomat, langsung sholat. Itu kalau maghrib. Qaulun jadid itu fatwa baru Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Tapi orang Pekanbaru setelah azan sholat 2 rakaat pakai hadis Bukhari. Sholli, sholatlah liman sya, kalau kamu mau, kalau gak mau juga gak apa-apa. Hadisnya sahih. Imam Syafi'i juga hadisnya sahih. Betapa luasnya. Setelah Nabi mengatakan Allah tidak pandang orang yang manjarra saubahu khuyala, yang membiarkan sarungnya di bawah mata kaki, Nabi buru-buru keluar rumah saat terjadi kusuf gerhana matahari. Beliau sholat sarungnya di bawah mata kaki. Sholat kusuf itu panjang, berarti sholatnya panjang sekali di bawah mata kaki. Walaupun besoknya beliau kembali jiringkrang lagi, tapi beliau sekedar ingin mengatakan fikih isbal itu tidak saklek. Fikih isbal tidak saklek. Dulu beliau melarang belah rambut. Apa namanya itu ya? Belah rambut mau tengah, mau kiri, kanan. Bagi beliau tidak bagus. Kenapa? Dulu yang belah rambut cuma musyrik Mekah, abadatul awthan, penyembah berhala. Ketika Mekah ditaklukkan tahun ke-8, Nabi langsung belah rambutnya. Sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Apa kata beliau? Aku suka ikut ahli kitab. Aku suka ikut siapa saja, bahkan musyrik saat itu, selama tidak ada bergesekan dengan hukum syariat. Fima lam yu'mar. Awalnya cuma ikut ahli kitab, rambutnya ke belakang. Lama-lama Rasulullah rambutnya banyak modelnya. Gak ada model rambut antum yang kayak Nabi ini ya, gak ada ya. Rambutnya kuno semua ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luasnya, maka model rambut tidak membuat seorang murtad, apalagi model celana, apalagi model tasbih. Allahu Akbar. Suatu kali Safiyah binti Huyai, anak Yahudi, jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berzikir dari subuh sampai waktu duha. Zikirnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Menghitung waktu itu tasbih belum diikat kecuali Abu Hurairah. Safiyah belum mengikatnya pakai batu, seperti tawajuhnya orang-orang tarekat Naqsyabandiyah khatam khajakan. Hitung satu, subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. Begitu. Udah pindah ke sini. Udah berkali-kali pindah. Ketika Rasulullah SAW pulang, Nabi melihat istrinya masih berzikir. Kalau itu salah, tentu Nabi akan negurnya semenjak subuh tadi, ngitung-ngitung. Tapi Rasulullah tidak menyalahkannya dari waktu subuh. Rasulullah memberikan kurikulum baru. Wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada ngitung? Kalimatnya afdol min dzalik. Bukan berarti ngitung itu jelek. Kawan kita salah faham, dikira ngitung-ngitung itu tidak boleh bid'ah. Seandainya bid'ah, tentu Safiyah telah ditegur sejak subuh tadi. Kenapa ditegurnya di waktu duha? Ternyata dalam ilmu zikir ada yang disebut kurikulum berzikir, marahil atau maqamat. Ada makom-makom. Makom itu dilihat dari pencapaian rohaninya. Jika dia zikirnya baru konsentrasi dengan hitungan, maka dia perlu menghitung 100, 200, 1000, 2000, satu tumpuk. Kira-kira satu tumpuk itu berapa ribu kita nggak tahu. Tumpukan kerikil-kerikil itu. Inilah prinsip yang diambil oleh ulama-ulama ahli zikir. Tapi oleh kawan kita, kalimat afdal min zalik diartikan yang itu ngitung itu bid'ah, yang benar tidak perlu ngitung. Padahal Nabi lagi kasih makom yang lebih tinggi. Apa makom yang lebih tinggi? Zikir tanpa hitung. Itu disebut unlimited.
Apa kalimat zikirnya? Itu yang kita baca waktu zikir pagi sore. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha arsyihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik-balik. Itu makna Maha suci Allah, pujian baginya, kebesaran baginya, sesuka-sukanya Allah, sebanyak bilangan makhluk, seberidho-ridhonya Allah, seberat arasnya Allah. Perlu ngitung nggak? Nggak perlu ngitung. Tapi makomnya harus sampai dulu. Ada kenaikan derajat rohani, baru diajarkan itu. Oleh karena itu kalau antum belajar suluk, belajar tarekat sufi, lalu disuruh ngitung sama gurunya, jangan protes dulu. Berarti makomnya baru sofiyah waktu lagi ngitung, belum sofiyah setelah sholat duha. Baru sofiyah dari sholat subuh sampai, coba lihat cepatnya naik makomnya sahabat-sahabat Rasulullah. Dari subuh sampai duha jadi wali Allah. Langsung makomnya naik, langsung dikasih zikir. Zikir subhanallah bihamdi ismul azim dalam Naqsyabandi disebut zikir wukuf. Gak perlu lagi ngitung, cukup ingat. Apapun yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allah gak perlu ngitung. Karena makomnya telah naik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, sekarang aku sebut kamu. Kamu sebut aku sebut kamu. Itu makomnya. Tapi oleh kawan kita, dianggap itu bid'ah. Dia tak faham disebut bid'ah. Betapa banyak nanti yang akan bid'ah karena dia tak faham. Maka sahabat yang melakukan Allah, ulama salafus saleh, mulai dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sangat luas dalam fikih. Sangat luas dalam fikih. Maka ciri salaf yang hakiki tidak saklek dalam fikih. Ciri salaf yang palsu kaku dalam fikih. Ya, itu gampang untuk ngeceknya. Setiap kali orang kaku dalam bab fikih, maka dia palsu. Gitu.